Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Malam ini kita akan eh, belajar tentang PPH ya. Kemarin adik-adik sudah saya berikan tugas membaca. Berarti materinya ya dari tugas membaca. Sebenarnya nanti materi yang akan saya sampaikan itu juga sama dengan materi yang sudah adik-adik baca di Piro gitu ya. Kemarin ada waktu sekitar lebih dari 1 minggu ya atau 2 minggu malah ya untuk bisa belajar. Nanti di akhir perkuliahan akan ada kuis gitu ya, mini kuis sebenarnya nggak terlalu sulit. Harapannya nanti adik-adik bisa mengerjakan dengan baik. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung mulai saja nggak ya, apa itu PPH? Baik. Ya, silahkan Mas Bagas, ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Bu, nggak jadi. Itu teman saya yang jahil. Oke, baik. Ya, nanti silahkan apa namanya diperhatikan apa yang saya sampaikan. Ada beberapa mungkin yang akan keluar di mana ujian ya atau di mini quiznya. Baik, saya mulai terlebih dahulu mungkin dengan eh, fisiologi ya dari kelenjar prostat itu seperti apa. Ini adalah fisiologi dari kelenjar prostat yang normal. Jadi kelenjar prostat itu dia letaknya eh, ada di bawah kantung kemih. Ini adalah kantung kemihnya. Dia terletak di bawah. Dia itu melingkupi apa namanya uretra. Jadi uretra bagian atas ya. Jadi di bawahnya kantung kemih itu, di bawahnya itu ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini ukurannya seperti kacang kenari atau kastanyet ya. Dan di sini dia apa namanya teksturnya itu masanya itu lembut. Lembut itu apa namanya ya tidak keras gitu ya. Maksudnya dia eh, apa namanya bisa berubah bentuk gitu ya karena lembut. Kemudian simetris ya kanan dengan kiri atau bagian tersebut itu simetris antara satu bagian dengan bagian yang lain karena dia melingkupi, dia itu sering dikatakan bentuknya hampir seperti donat gitu ya. Jadi uh, prostat ini dia memiliki beberapa fungsi ya sebenarnya. Yang pertama, terutama kalau pada pria ya, ketika uh, apa namanya seorang pria itu ejakulasi gitu ya, prostat ini menghasilkan cairan yang nantinya akan mengangkut sperma. Jadi di sini ada apa namanya dihasilkan cairan, mungkin adik-adik bisa pelajari lagi di bagian reproduksi. Ya, cairan yang fungsinya untuk membantu gerak dari sperma itu sendiri. Nah, jadi prostat ini sebenarnya bukan organ yang sama sekali nggak ada fungsinya, gitu, ya, tapi dia memiliki fungsi untuk membantu mengangkut sperma. Kemudian dia juga sebagai antibakteri, di mana di prostat ini akan menghasilkan zinc, gitu ya. Dia memiliki banyak kandungan zinc yang fungsinya adalah mematikan bakteri. Kemudian dia menghasilkan enzim glikoprotein atau sering disebut sebagai agen spesifik prostat atau prostat spesifik agent atau PSA ya. Jadi nanti ada kaitannya nih jumlah PSA ini akan berkaitan dengan kondisi BPH. Nah, uh, kelenjar prostat itu normalnya adalah 15 sampai 20 gram gitu ya. 15 sampai 20 gram. Jadi kalau lebih dari ini biasanya dikatakan seseorang itu mengalami pembesaran kelenjar prostat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu mengalami eh, apa namanya pembesaran pada kelenjar prostat? Itu banyak sekali metode yang bisa digunakan. Salah satunya adalah melihat dari gejalanya,
Em, atau dari hasil pemeriksaan termasuk PSA atau bisa melakukan pemeriksaan namanya terkait dengan pembesaran tadi dengan melihat atau meraba kelenjar prostat tadi. Nanti ada beberapa jenis apa namanya pemeriksaan yang bisa dilakukan. Nah, apa definisi dari PPH? Jadi PPH ini definisinya adalah ini prostat hiperplasia. Jadi apa namanya BPH ini bukan kanker ya, dia merupakan pembesaran kelenjar prostat tapi tidak berbahaya. Dia juga bukan tumor, jadi ada beberapa perbedaan nanti antara BPH dengan kanker atau tumor prostat. Nah, dia biasanya eh, dikatakan BPH itu kalau kelenjar prostatnya membesar lebih dari normalnya, di mana diameter dari prostat yang normal itu sekitar 1,5 inci, gitu ya. Kemudian ini adalah epidemiologinya. BPH itu paling sering dialami oleh seseorang atau pria ya yang usianya itu sudah 40 tahun ke atas. Jadi kalau ada yang kurang dari 40 tahun sudah BPH mungkin nggak bisa bisa jadi iya, tetapi biasanya di bawah 40 tahun itu masih asimptomatik ya, termasuk yang usianya 40 sampai 50 itu biasanya asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala. Biasanya baru akan terasa ada gejalanya itu ketika usianya di atas 50 tahun atau bahkan di atas 70 tahun itu baru kelihatan sekali ada manifestasi klinis dari DPH. Manifestasi klinisnya bermacam-macam gitu ya. Ada yang pasien mengalami kesulitan untuk mengeluarkan apa namanya air kencingnya gitu ya, sulit untuk berkemih atau merasakan nyeri saat berkemih dan gejala yang lainnya juga gitu ya. Nah sebenarnya kasus BPH itu tidak langsung kemudian muncul gejala karena ada beberapa tahapan. Ada 3 tahapan sebenarnya sampai terjadinya obstruksi. Ini obstruksi ya. Jadi ada 3 tahapan penyakit terjadinya BPH. Yang pertama terjadi hiperplasia dulu. Eh, dari hiperplasia itu penebalan dari dinding apa namanya dari kelenjar prostat. Nah, dari hiperplasia dia kemudian mengalami pembesaran, termasuk di sini ekspansi, gitu ya. Ada pembesaran dan ekspansi. Di sini biasanya pada kasus BPE itu kalau dia sudah mengalami enlargement, itu dia akan mengalami gejala. Kemudian kalau sudah terjadi obstruksi, ini yang biasanya menyebabkan pasien itu merasakan nyeri saat berkemih, ada hematuria atau ada darah pada kemihnya, atau pasien seringkali merasakan apa namanya ya sakit ya sakit saat berkemih tadi. Nah, BPH ini biasanya menyebabkan terjadinya gangguan pengosongan urin. Jadi urinnya itu kebelet pipis tapi nggak bisa keluar gitu ya. Atau bahkan sebaliknya nggak bisa nahan pipis. Jadi ada beberapa gejala BPH sebenarnya ya. Ada yang yaitu apa namanya eh, tidak bisa menahan pipis atau justru dia tidak bisa mengeluarkan pipis atau tidak bisa mengeluarkan urin gitu ya. Nah, ini biasanya akan muncul gejala-gejala ini kalau usianya sudah lansia. Nah, sebenarnya etiologi BPH itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah usia. Jadi usia pada kasus BPH kan tadi paling banyak adalah ketika dia sudah berusia 40 tahun ke atas. Hal ini berkaitan dengan kondisi pubertas kedua. Jadi pada kondisi laki-laki itu ada pubertas pertama ada sama pubertas kedua. Biasanya pada kasus pubertas itu akan terjadi pembesaran prostat gitu ya dari yang tadinya sebenarnya prostat itu kan apa namanya ukurannya dari mulai dia lahir kan masih kecil, dia akan membesar ketika terjadi pubertas. Nah, eh, ketika terjadi pubertas kedua, biasanya laki-laki akan mengalami pembesaran kelenjar prostat 4 kali lipat dibandingkan dengan ukuran semula, gitu ya.
Nah, ketika mengalami pubertas ini, yang kemudian beresiko menyebabkan terjadinya BPH. Kemudian yang kedua adalah efek stimulasi dari androgen. Jadi androgen ini atau hormon androgen itu berkaitan dengan pertumbuhan jaringan epitel. Jadi si kelenjar prostat ini sebenarnya ada 3 sel gitu ya. Salah satunya adalah sel epitel. Nah, androgen ini dia akan meningkatkan pertumbuhan dari jaringan epitel menjadi lebih banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya efek dari peningkatan atau perangsangan dari alfa adrenergic. Jadi ini juga salah satu jenis sel yang ada di kelenjar prostat gitu ya. Namanya adalah jaringan stroma gitu ya, atau sering disebut sebagai jaringan otot polos. Nah, adanya stimulasi alfa adrenergic ini pada reseptor perangsangan pada reseptor alfa adrenergic yang ada di kelenjar prostat ini akan menyebabkan kontraksi dari otot polos tadi. Jadi dia akan berkontraksi menyebabkan penyempitan ekstrinsik pada otot polos uretra. Jadi uretranya tadi akan terdesak gitu ya. Kemudian dia akan memperkecil lumen dari uretra karena dia terdesak tadi. Jadi saluran untuk pembuangan urinnya juga menjadi lebih sempit. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pada pasien BPH itu akan mengalami gangguan pengosongan kemih. Biasanya pada pasien BPH itu akan terjadi peningkatan PVR ya. PVR itu adalah volume urin setelah berkemih. Jadi harusnya setelah berkemih itu kan volume urin di kandung kemihnya ya kosong gitu ya. Tetapi pada pasien BPH itu biasanya masih ada sisa urin yang ada di dalam kandung kemih. Jadi PVR-nya itu meningkat pada kasus BPH, gitu ya. Nah itu disebabkan karena ini ya lumen uretranya itu menyempit. Nah ini yang tadi saya jelaskan bahwa kelenjar prostat itu dia memiliki 3 sel. Yang pertama adalah sel epitel, kemudian ada jaringan stroma dan ada kapsul. Kapsul ini kulit terluar ya, kulit terluar dari si prostat ya, kelenjar prostat. Kemudian sel epitel atau sering disebut sebagai jaringan kelenjar. Ini dia akan distimulasi oleh androgen pertumbuhannya. Jadi kalau uh, hormon androgen di dalam tubuh ya yang dihasilkan sendiri oleh tubuh atau kalau misalkan dia mengkonsumsi obat-obatan yang dapat meningkatkan hormon androgen, maka orang tersebut akan terstimulasi pertumbuhan jumlah sel epitelnya akan meningkat gitu ya, sehingga dia akan berpotensi untuk membesar. Kemudian ada jaringan stroma. Jaringan stroma ini sering disebut sebagai jaringan otot polos. Dia ini tertanam atau berada pada reseptor alfa adrenergic. Jadi ketika ada rangsangan terhadap reseptor alfa adrenergic oleh norepinefrin, maka jaringan otot polos ini akan mengalami kontraksi. Jadi yang kontraksi siapa saja? Yang kontraksi ini sebenarnya ada 2, jaringan otot polosnya dan juga kapsulnya gitu ya. Nah, adanya kontraksi ini tadi akan menyebabkan terjadinya kompresi kompresi ekstrinsik, kemudian menyebabkan lumen dari uretralnya itu akan menyempit. Nah, prostat yang normal ini memang kalau kita lihat komposisinya lebih banyak terdiri dari jaringan stroma dibandingkan dengan jaringan atau sel epitelnya. Namun pada kasus BPH ini sebenarnya sama ya, lebih banyak stromalnya. Cuman kalau kita lihat di sini jumlah jaringan stromanya itu meningkat ya, lebih dari 5 bagian. Ya, jadi kalau yang normal itu bagiannya adalah 2:1, berarti sel stromalnya 2, epitelnya 1. Tapi pada kasus BPH stromalnya ini
meningkat ya dengan perbandingan 5:1 atau bahkan lebih. Nah, ini berkaitan dengan apa namanya adanya stimulasi tadi ya, adanya peningkatan stimulasi menyebabkan jumlah apa namanya sel stromalnya juga akan meningkat. Nah, ini adalah pengaruh dari testosteron, gitu ya. Sebenarnya testosteron itu kan hormon yang apa namanya hasilkan oleh testis ya. Testis menghasilkan testosteron. Nah, testosteron ini sebenarnya fungsinya banyak ya untuk fungsi reproduksi, kemudian juga berkaitan juga dengan apa namanya fungsi pematangan fungsi seksual apa laki-laki ya, baik primer ataupun sekunder. Mungkin adik-adik masih ingat ya, kalau primer itu ya pematangan sperma dan seterusnya, sedangkan sekunder ya berarti tanda-tanda apa namanya pematangan apa ya, ciri-ciri fisik dari laki-laki seperti misalkan tumbuhnya kumis, kemudian apa namanya ada jakun dan seterusnya. Jadi ada suaranya juga akan berubah. Itu adalah tanda-tanda sekunder pematangan seksual pada laki-laki gitu ya. Jadi testosteron itu fungsinya seperti itu. Nah, testosteron ini dia nanti akan diubah menjadi DHT, dehidrogen testosteron. Maaf, dehidrotestosteron. Di sini testosteron itu akan dipecah oleh eh, apa namanya enzim yang namanya 5 alfa reduktase. Sebenarnya ini saya ambil dari jurnal terkait dengan efektivitas ekstrak cinnamon cortex ya. Jadi eh, kita lihat yang panahnya biru gitu ya. Ini silahkan diabaikan saja. Jadi testosteron ini akan dipecah oleh enzim 5 alfa reduktase menjadi eh, dihidrotestosteron, DHT gitu ya. DHT inilah yang kemudian eh, berperan terhadap pembentukan dari atau proliferasi dari prostat. Jadi tidak hanya dari apa namanya dari DHT, tapi dari apa namanya kalau dilihat dari mekanisme kenapa kok bisa terjadi PPH, ini sebenarnya ada apa namanya teori yang menyebutkan adanya ketidakseimbangan antara testosteron dengan estradiol, gitu ya. Jadi di sini estradiol ini ketika jumlahnya kurang, gitu ya, dia akan memicu pembentukan atau pembesaran dari prostat, gitu ya. Kan laki-laki juga memiliki estradiol, tapi jumlahnya juga tidak terlalu banyak, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa peran dari hormon testosteron. Oke, ini adalah manifestasi klinis. Jadi manifestasi klinis dari BPH itu apa saja, gitu ya. Jadi dia manifestasi klinisnya tadi saya bilang ada bisa menunjukkan gejala yang berbeda. Ada yang dia kesulitan untuk berkemih atau bahkan justru dia kesulitan untuk menahan, gitu ya, untuk menahan berkemih atau istilahnya adalah inkontinensia urin. Ya. Jadi inkontinensia urin atau kesulitan untuk apa namanya kesulitan untuk apa namanya menahan gitu ya, untuk menahan dari uh, kesulitan untuk menahan apa namanya kencing gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi manifestasinya itu dua, satu disebut sebagai obstruksi, yang kedua adalah iritatif atau iritasi gitu ya. Biasanya kalau iritasi atau iritatif ini biasanya dialami pada pasien dengan terminal condition. Jadi pasien yang BPH-nya itu sudah severe gitu ya. Karena eh, yang pertama karena ini adanya obstruksi ini, jadi dari obstruksi yang terus-menerus terjadi, dia akan menyebabkan leher kantung kemih tadi mengalami hipertrofi,
supaya dia bisa meningkatkan kekuatan kontraksi untuk mengosongkan urin gitu tadinya ya manifestasinya. Tapi lama kelamaan dia hipertrofi ini nggak ada efek yang membantu lagi. Akhirnya dia akan apa namanya kesulitan untuk menahan pipis gitu ya, menahan kencingnya. Sehingga pada kondisi iritasi ini dia frekuensi berkemihnya itu sering, bahkan pada malam hari itu akan sangat mengganggu tidur biasanya ya. Nah, kalau obstruksi ini biasanya tanda-tanda awal dari kasus BPH. Biasanya aliran urinnya berkurang. Biasanya itu kalau sekali berurin itu kan biasanya ketika kita kebelet pipis, itu kan ketika keluarkan itu kan langsung kayak mancur gitu ya. Nah, ini biasanya enggak pada pasien dengan BPH itu alirannya itu eh, apa ya? Kayak enggak kenceng gitu ya. Kemudian pengosongan kantung kemihnya juga enggak tuntas. Jadi kayak apa namanya ketika di mengejan untuk berkemih kan kadang kalau kayaknya masih kebelet kita kan ngejen ya biar bisa keluar gitu ya. Nah itu dia kayak merasa masih ada yang ada di dalam kantung kemihnya. Kemudian kadang perlu ditekan gitu ya. Jadi kadang ada apa namanya perut bagian bawah gitu perlu ditekan supaya sisa dari air kencingnya itu bisa keluar. Gitu ya. Jadi ini manifestasi klinik yang sering dialami oleh pasien BPH. Nah, ini adalah komplikasi yang sering terjadi. Pasien BPH itu eh, selain tadi mengalami gangguan untuk berkemih, dia juga akan bisa mengalami komplikasi-komplikasi yang berhubungan dengan apa namanya urin. Yang pertama adalah gagal ginjal akut. Kenapa kok bisa gagal ginjal akut? Mungkin adik-adik sudah saya jelaskan di pertemuan gagal ginjal ya, karena gagal apa namanya jumlah urin yang menurun itu merupakan kondisi terjadinya gagal ginjal akut. Dan kalau gagal ginjal akut kan dulu ada yang eh, apa namanya prerenal, intrinsik, dan postrenal. Nah, pada kasus BPH ini termasuk gagal ginjal yang postrenal, gitu ya, karena hambatannya itu bukan pada saat pembentukan urin, tapi saat mau mengeluarkan urin, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hematuria, yang persisten ataupun yang intermiten. Jadi biasanya pada kasus BPH itu bisa disertai dengan uh, apa namanya urinnya itu berwarna merah atau berwarna kecoklatan, ya karena adanya gangguan pada apa namanya ketika apa ya jadi ada pembuluh darah yang pecah gitu ya ketika apa namanya ikut mengejan supaya pipisnya itu bisa keluar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah inkontinensia urin tadi yang berkaitan dengan nggak bisa apa namanya nggak bisa nahan pipis ya pipisnya itu pengen kayaknya kok pengen belum ini bentar lagi udah apa ya sebentar setelah pipis tuh kayaknya pengen keluar lagi gitu ya. Jadi biasanya kalau inkontinensia urin itu dialami oleh lansia, para lansia di atas 60 tahun, 65, apalagi 70 itu sering sekali mengalami inkontinensia urin. Kemudian infeksi saluran kemih ini disebabkan karena gangguan urinasi. Adanya urin yang tertumpuk lama di dalam kantung kemih itu akan beresiko menimbulkan ISK. Jangankan yang ini ya. Jadi kalau misalkan kita sering nahan pipis, itu kan juga beresiko mengalami ISK. Apalagi pada kasus BPH. Jadi kalau BPH itu kan memang pasiennya tuh nggak pengen untuk menahan pipis, tapi memang karena pipisnya nggak bisa keluar gitu ya, sehingga beresiko untuk menyebabkan ISK tadi. Bisa berulang juga. Kemudian adanya peradangan kantung kemih tadi. Nah, adanya peradangan itu tadi yang menyebabkan resiko hematuria juga. Kemudian batu ya, batu kantung kemih gitu ya. Kantung kemih itu kan isinya urin ya. Urin itu kan isinya banyak sekali.
zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan, ya, jadi asam urat, kreatinin dan sebagainya semua dikeluarkan dari melalui urin. Jadi kalau semakin urin itu tertahan di sana, maka akan terjadi penumpukan atau pengendapan apa namanya kristal urat ya biasanya. Sehingga lama-lama akan terjadi batu kandung kemih. Yang terakhir adalah gagal ginjal kronis. Ini yang disebabkan karena obstruksi yang terus-menerus dari gagal ginjal akut tadi akan bisa menjadi gagal ginjal kronis. Nah, ini beberapa tes lab yang mau atau yang bisa dilakukan ketika pengen lihat apakah seseorang itu mengalami BPH atau enggak selain dari melihat tanda dan gejalanya. Yang pertama adalah melakukan DRE, Digital Rectal Examination. Jadi ini untuk melihat apa namanya ukurannya, bentuknya, konsistensinya dari apa namanya dari kelenjar prostat tadi ya, apakah akan terjadi pembesaran, kemudian dari apa namanya, apakah dia masih mobile seperti seharusnya atau justru dia itu uh, apa mobile itu apa ya? Dia bisa bergerak karena ketika kita tekan dia akan bergerak ke arah yang lain gitu ya. Kalau dia itu tidak bergerak, masanya solid, bisa jadi ada sesuatu di situ gitu ya. Ada kondisi kayak misalkan mungkin muncul tumor atau kanker seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan apakah ini BPH ataukah yang lainnya. Kemudian adanya peningkatan bun dan kreatinin ini dikaitkan dengan urin yang tidak bisa dikeluarkan, jadi akan terjadi penumpukan bun dan kreatinin yang tidak bisa dibuang melalui urin. Kemudian ada juga yang bisa dilihat adalah dari ini, peningkatan PSA. Jadi prostat spesifik antigennya itu meningkat pada kasus PPH. Tes yang lain biasanya yang paling sering ini peningkatan PVR ya, volume urin atau volume sisa setelah berkemih ya, PVR urinnya meningkat. Kemudian ada AUA. AUA ini skor untuk menilai pembesaran kelenjar prostat gitu ya. Kemudian ada penurunan urin flow rate atau laju kecepatan urinnya itu menurun. Ini adalah bentar ini ya. Ini penjelasannya ya, adik-adik nanti bisa dibaca lebih lanjut, yang mungkin bisa apa namanya bisa dipelajari lagi nanti ada PSA, biasanya kita lihat dari pengambilan darah gitu ya. Kemudian ada PVR. PVR ini nanti akan apa namanya ya diukur menggunakan USG. Jadi setelah berkemih, kalau biasanya itu sebelum berkemih sama setelah berkemih itu akan dilakukan USG untuk melihat apakah setelah berkemih itu masih ada sisa urin atau enggak. Kemudian DRE ini dilakukan palpitasi, gitu ya. Ini seperti ini. Jadi ini DRE, jadi dokter akan melihat pembesaran atau meraba apa namanya istilahnya kelenjar prostat dengan memasukkan jari di rektum. Jadi biasanya akan kelihatan nih ini apakah akan teraba apakah dia membesar atau enggak gitu ya. Kemudian nah ini AUA score. Jadi AUA score itu nanti akan menilai berdasarkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Ada beberapa macam gejala ya. Jadi apakah dia itu merasa kalau misalkan sudah berkemih itu kantong kemihnya masih ada isinya atau masih pengen pipis atau dan sebagainya gitu ya, atau apa namanya sering berkemih bahkan kurang dari 2 jam setelah berkemih yang pertama itu terus ditanyakan. Kemudian akan ada scoringnya di sini, kemudian ada
apa namanya klasifikasinya, gitu ya, klasifikasi dari skor AUA-nya. Jadi biasanya pada kasus prostat itu akan terjadi peningkatan kasus atau peningkatan skor AUA. Dikatakan prostatnya itu eh, ringan, itu kalau nilai maksimalnya itu 7, kemudian moderate itu ada 8 sampai 18, kemudian severe itu 18 ke atas gitu ya. Jadi ini adalah skor AUA-nya. Jadi kalau terjadi peningkatan skor AUA berarti pasien bisa dikatakan mengalami BPH. Ini ya. Jadi ini tadi eh, dilihat dari scoringnya tadi, sensasi incomplete voiding, apakah ada atau enggak, disfuria ada atau enggak, dan seterusnya. Daytime frekuensi, apakah di malam hari dia juga mengalami peningkatan frekuensi berurin. Ini beberapa gejala yang mungkin bisa dianalisis ya dari pasien BPH. Nah, ini kategorinya ada mild, moderate, severe. Tadi sudah saya jelaskan, ini bergantung pada skor AUA-nya. Nah, biasanya kalau skornya itu kurang dari sama dengan 7, itu sifatnya asimptomatik. Seringkali ya, seringkali asimptomatik. Kemudian biasanya sudah ada apa namanya eh, apa jumlah urin atau volume urin pasca berkemihnya itu masih ada ya 25 sampai 50 mili. Jadi setelah dia BAK itu ketika dilakukan USG itu masih ada gitu ya, masih ada sisa urinnya. Kemudian yang moderate nilainya 8 sampai 19 dan yang severe lebih dari 20. Kemudian ini adalah goals terapinya. Jadi terapi dari PPH itu ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Yang pertama adalah menurunkan gejala. Menurunkan gejala ini bisa dianalisis atau bisa dievaluasi dari skor AUA-nya, kemudian meningkatkan quality of life dari pasiennya, kemudian menurunkan ukuran prostat. Ini biasanya kalau apa namanya digunakan pada pasien yang ukuran prostatnya itu besar sekali, di atas 40 gram gitu ya. Ini harus diturunkan. Kemudian juga meningkatkan apa namanya peak flow rate-nya atau kecepatan dari eh, apa namanya berkemihnya gitu ya. Kemudian mencegah terjadinya komplikasi, ya komplikasi yang tadi ya, ISK, kemudian komplikasi batu kantung kemih, kemudian komplikasi gagal ginjal akut ataupun gagal ginjal kronis, kemudian juga eh, obat yang digunakan sebaiknya itu minim terjadinya efek samping. Jadi ini goal terapinya gitu ya yang ingin dicapai. Nah, kita masuk ke terapi farmakologinya. Ya, terapi farmakologi dari BPH mungkin adik-adik juga sudah belajar ya di Biro. Jadi ada beberapa golongan yang bisa dipakai. Yang pertama adalah alpha adrenergic antagonis. Jadi dia namanya antagonis, jadi dia menghambat dari reseptor alpha adrenergic ya. Seperti halnya tadi patofisiologinya bahwa adanya stimulasi dari uh, apa namanya reseptor alfa adrenergic itu akan meningkatkan kontraksi, gitu ya, akan meningkatkan kontraksi dari sel stromanya. Ya, dia akan meningkatkan kontraksi dari jaringan stroma. Nah, makanya untuk apa namanya merelaksasi maka diberikan antagonis alfa adrenergic. Jadi obat-obatan yang termasuk dalam alfa adrenergic antagonis itu bersifat merelaksasi atau menyebabkan vasodilatasi. Gitu ya. Contohnya ada banyak gitu ya, ada prazosin, ada terazosin, doxazosin, alfuzosin, tamsulosin, sama silodosin. Yang seringkali digunakan kalau di Indonesia ini ada prazosin, ada doxazosin, sama tamsulosin. Ini yang paling sering digunakan
untuk terapi kasus BPH di Indonesia. Nah, ini cara pemberiannya ada yang 1 hari sekali, ada yang 1 hari 2 kali, tergantung ya obatnya seperti apa. Untuk dosis adik-adik tidak perlu menghafal ya sekali lagi. Jadi kalau nanti adik-adik UKAI itu biasanya nggak ditanyain dosisnya. Nah, kalau kita lihat di sini, obat-obatan alpha adrenergic antagonis itu harus dilakukan uptitrasi. Dosisnya itu harus dinaikkan perlahan-lahan. Ya, karena apa? Karena obat-obatan alpha adrenergic antagonis ini dia tadi bersifat vasodilatasi, maka akan meningkatkan resiko terjadinya dilatasi pembuluh darah, menyebabkan terjadinya hipotensi atau bisa menyebabkan terjadinya sinkop atau pasiennya itu mengalami sinkop itu pingsan gitu ya, dikarenakan tekanan darahnya yang rendah atau hipotensi ortostatik ya. Jadi obat-obatan ini resikonya terjadi hipotensi itu besar. Makanya harus ditingkatkan dosisnya perlahan-lahan. Ya, titrasi dosisnya itu dosis yang dipakai harus dimulai dari dosis yang paling kecil, kemudian dinaikkan setiap 2 minggu. Nah, ketika menaikkan itu juga harus diobservasi apakah kemudian pasien tersebut mengalami hipotensi atau tidak. Kemudian yang kedua, golongan kedua yang bisa digunakan untuk terapi BPH adalah 5-alfa reduktase inhibitor. Contohnya apa? Contohnya adalah finasterid, kemudian ada dutasterid. Nah, ini ada yang kombinasi antara 5-alfa reduktase inhibitor dengan golongan apa tadi? Golongan alpha adrenergic antagonis. Permisi, itu suaranya enggak. Halo? Sudah. Iya, Mbak Rizky, silakan. Tadi suaranya hilang. Oh, suaranya hilang. Sekarang sudah? Sudah ini. Oke. Ya, saya lanjut. Nggak like suaranya anjing. Permisi, Ibu, suaranya hilang. Ini sudah? Halo? Tes, tes. Sudah, Ibu. Ya. Sampai mana tadi? Fosfodiesterase ya. Fosfodiesterase ini fungsinya adalah untuk menghambat degradasi CAMP dan CGMP. Adanya penghambatan degradasi CAMP dan CGMP tadi akan menyebabkan terjadinya relaksasi ataupun vasodilatasi pada sel target. Dia akan menyebabkan nantinya akan merelaksasi dari kelenjar prostat tadi, sehingga akan memperlebar dari lumen uretra. Itu fungsi dari fosfodiesterase inhibitor.
Kalau 5 alfa reduktase inhibitor itu fungsinya dia akan menurunkan jumlah DHT. Ya tadi kan dari testosteron akan diubah menjadi DHT. Nah, DHT ini yang nantinya akan menyebabkan terjadinya proliferase dari kelenjar apa namanya? Kelenjar prostat. Jadi si golongan obat 5 alfa reduktase inhibitor tadi fungsinya adalah menurunkan jumlah eh, apa namanya DHT. Contoh obat yang fosfodiesterase inhibitor ini yang sering dipakai adalah tadalafil, ya. Next adalah obat-obatan selanjutnya bisa digunakan apa namanya agen antikolinergik gitu ya. Jadi ada beberapa macam, contohnya adalah oksibutinin, kemudian ada dari venasin, tapi ini kalau di Indonesia kayaknya jarang dipakai. Yang sering dipakai di Indonesia yang tadi adrenergic alpha adrenergic antagonis gitu ya. Tapi ini juga bisa digunakan. Ada beberapa plus dan minus dari beberapa golongan obat ini. Termasuk ini ya. Ini ada tolterodin ini juga masuk pada antikolinergik. Kemudian yang selanjutnya adalah beta 3 adrenergic agonis. Ini contohnya ada mirabegron. Kemudian ada juga dia yang kayak misalkan goserelin, nanti akan ada di bawah ya. Ada goserelin di sini. Mana ya tadi ya? Ada goserelin. Dan juga ada migestrol. Ini fungsinya adalah menurunkan hormon testosteron. Jadi karena dia itu menyebabkan hambatan pada pelepasan hormon LH, maka kalau pada laki-laki dia akan menghambat pembentukan hormon testosteron karena adanya peningkatan hormon testosteron itu akan berakibat pada peningkatan DHT tadi. Maka si goserelin itu bisa digunakan. Demikian juga dengan ini menghambat apa sih megestrol. Si megestrol ini dia akan menghambat reseptor androgen. Jadi ini juga bisa digunakan pada kasus BPH. Nah, kalau kita lihat perbandingannya seperti ini. Jadi dari 5 golongan tadi, jadi ada apa namanya si yang di sini adalah alpha adrenergic antagonis, kemudian ini saya agak ketutupan ya karena ini saya taruh bawah aja. Nah, ini alpha adrenergic antagonis, ini apa namanya 5 alpha reseptor apa tadi adrenergic ya, kemudian ada fosfodiesterase inhibitor, antikolinergik sama beta 3 apa namanya adrenergic agonis. Jadi kalau kita lihat golongan-golongan ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Yang pertama yang memberikan efek relaksasi. Jadi si apa namanya kelenjar prostatnya tadi itu akan berelaksasi itu hanya 2 golongan, yaitu golongan PI atau apa namanya fosfodiesterase inhibitor dan juga alpha adrenergic antagonis saja ini yang bisa memberikan efek relaksasi pada kelenjar prostat, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi kalau misalkan tipenya itu ada tipe yang apa namanya obstruksi tadi, yang dia itu kalau mau pipis itu kesulitan banget, maka sebaiknya menggunakan 2 golongan ini ya, bisa pilih salah satu. Tapi kalau dia itu tipenya itu yang iritatif, yang dia itu sulit untuk nahan kencing, kita bisa menggunakan 3 obat yang lain yang tidak memberikan efek relaksasi. Karena kalau direlaksasi justru malah apa namanya dia tambah nggak bisa nahan pipis gitu ya. Kemudian apakah menurunkan menurunkan ukuran dari kelenjar prostatnya yang bisa memberikan penurunan efek penurunan kelenjar prostat itu hanya satu ya, golongan 5 alfa reduktase inhibitor gitu ya. Kemudian
eh, menurunkan progresi penyakit gitu ya. Hanya 5 alfa RI juga yang memberikan efek tersebut. Tapi kalau kita lihat efektivitasnya untuk kondisi akut gitu ya, kondisi akut, maka kalau kita lihat dari peak onset-nya atau onset efektivitas dari obat, ini yang paling cepat adalah dua golongan. Yang pertama adalah golongan alfa adrenergic antagonis sama antikolinergik. Ya, ini cuma 1 sampai 6 minggu dan 1 sampai 2 minggu. Sedangkan yang lain itu agak lama gitu ya. Ada yang 2 minggu sampai 8 minggu baru ada efeknya, bahkan sampai yang lama ya, yang 5 alfa reduktase itu sekitar 1 sampai 3 bulan. Kemudian apakah ada yang bisa menurunkan PSA? Yang bisa menurunkan PSA hanya satu golongan, yaitu 5 alfa RI. Kemudian terkait dengan, sebentar saya pindah lagi ke atas. Nah, kalau dilihat dari efek kardiovaskularnya, itu yang paling aman adalah golongan 5 alfa RI. Ini yang tidak memberikan efek atau efek samping ke kardiovaskular. Jadi kalau pasiennya itu memiliki penyakit kardiovaskular, bisa dipilih golongan ini. Kemudian adakah efek samping ke sexual dysfunction? Jadi kalau kita lihat di sini golongan PI itu tidak memiliki efek disfungsi seksual. Kemudian agonis dari reseptor beta 3 itu juga tidak memiliki efek samping disfungsi seksual. Kalau yang lainnya memiliki ya, mulai dari penurunan libido atau sampai terjadi disfungsi ereksi atau terjadi masalah ejakulasi. Itu biasanya yang sering muncul pada penggunaan alpha adrenergic antagonis ataupun 5 alpha RI ataupun pada kasus penggunaan antagonis asetilkolin. Gitu ya. Jadi ini beberapa perbedaan. Adik-adik harus hafal dari beberapa perbedaan dari obat-obat ini ya. Ini ya, si alpha adrenergic antagonis yaitu akan bisa menurunkan skor AUA. Jadi kalau skor AUA-nya tinggi, tadi yang dia masuk kayak misalkan severe gitu-gitu ya, dia akan bisa menurunkan skor AUA pasien. Kemudian juga meningkatkan aliran urin, jadi aliran urinnya menjadi lebih lancar dan juga menurunkan volume sisa pasca berkemih atau menurunkan PVR-nya. Ini adalah efek samping yang sering terjadi dengan penggunaan alpha adrenergic agonis. Kebanyakan adalah berkaitan dengan efek kardiovaskular gitu ya. Untuk yang generasi pertama ini sudah tidak dipakai lagi karena efek sampingnya yang besar. Yang dipakai sekarang ada generasi kedua dan generasi ketiga. Nah, efeknya biasanya adalah berkaitan dengan hipotensi atau sinkop. Nah, untuk yang generasi ketiga, seperti tamsulosin, ini efek hipotensinya itu lebih rendah. Sehingga ketika memberikan obatan ini, yang perlu dimonitoring adalah tekanan darah pasien. Ini contohnya ya. Nah, ini tadi dosing manajemennya atau titrasi peningkatan dosisnya itu tiap 2 minggu sekali karena efek samping hipotensinya tadi. Ini biasanya pada alpha adrenergic antagonis yang generasi kedua yang paling sering menyebabkan terjadinya efek hipotensi. Ini efek samping ya. Efek samping yang sering terjadi adalah sinkop, ortostatik hipotensi, takikardi. Kemudian kalau berkaitan dengan disfungsi seksual, ya dia mengalami disfungsi ejakulasi. Ini yang perlu dimonitoring terkait dengan pemberian obat prazosin, kemudian tamsulosin dan sebagainya. Ini perlu dimonitoring. Selanjutnya ada 5 alfa reduktase inhibitor. Karena tadi dia itu
memiliki efek ya, dia memiliki efek untuk menurunkan ukuran dari kelenjar prostat. Ini biasanya bisa diberikan pada pasien yang kelenjar prostatnya itu lebih besar dari atau lebih apa namanya ya mengalami pembesaran lebih dari 40 gram. Karena kalau tadi kan ukurannya sekitar 15 sampai 20 gram. Kalau dia melebihi itu gitu ya, lebih di atas 40 berarti kan dia besar sekali gitu ya. Sehingga apa namanya berisiko menyebabkan terjadinya penyempitan yang cukup parah gitu ya sehingga bisa diberikan 5 alfa reduktase inhibitor. Kemudian juga dia akan meningkatkan pengosongan dari urin karena tadi dia menurunkan atau memperkecil ukuran dari kelenjarnya ya kelenjar dari prostatnya itu mengecil akan menyebabkan lumen dari ureta itu menjadi lebih besar sehingga uh, apa namanya urin yang ada di kantung kemih itu lebih mudah untuk dikeluarkan gitu ya jadi dia akan meningkatkan uh, apa pengosongan dari urin. Kemudian juga meningkatkan aliran urin. Jadi tadi sama ya. Jadi si alpha adrenergic antagonis juga akan meningkatkan urin flow gitu ya. Ini juga bisa meningkatkan urin flow. Nah, ini nih ya. Jadi si DHT itu akan dihambatkan tadi ya oleh si 5 alpha reduktase inhibitor. Dengan adanya hambatan DHT, maka pembentukan atau proliferasi dari sel apa namanya sel epitelnya itu juga akan mengecil. Nah, jadi di sini kalau misalkan tadi pasiennya itu mengalami pembesaran dari si kelenjar prostat itu bisa diberikan golongan 5 alfa reduktase inhibitor. Kemudian ini adalah efek samping yang juga sering terjadi dengan pemberian 5 alfa reduktase inhibitor. Ada sinkop juga sama tadi ya, ortostatik hipotensi. Jadi yang dimonitoring juga sama. Maaf ini alfa adrenergic, makanya kok aneh. Sebentar, ini salah ini. Ya ini kayaknya saya salah copy ya. Sebentar. Ini ada di sini. Belum saya copy, nanti adik-adik cari sendiri ya. Ya ini saya salah mengopi ini alfa ini ADR-nya dari alfa adrenergic antagonis. Kemudian ini perbandingan sebenarnya sama kayak yang di depan tadi ya. Jadi kita bisa bandingkan ini yang sebenarnya obat yang paling sering dipakai pada kasus BPH itu cuma dua ini. Alfa 1 adrenergic sama 5 alfa reduktase inhibitor. Nah, ini efek sampingnya tadi ya. Ada yang beta 3 ini efek sampingnya adalah blur vision, kemudian retensi urin dan seterusnya. Ini adalah algoritmenya. Jadi algoritma BPH tadi sudah saya sebutkan BPH itu kan ada 3 fase gitu ya, fase BPH, BPE sama BPO. BPH itu berarti masih mengalami hiperplasia, kemudian BPE itu enlargement, BPO itu adalah obstruksi. Ini dibagi lagi menjadi mild, moderate, sama severe. Nah, kalau yang mild itu biasanya nggak ada terapi khusus ya sebenarnya. Dia hanya apa namanya dilihat gejalanya, nanti diminta untuk melakukan pemeriksaan kembali 6 bulan ke depan. Kemudian kalau yang moderate ini tergantung ya kondisi penyeratannya apa. Kalau dia mengalami disfungsi ereksi bisa ditambahkan alfa adrenergic atau bisa ditambahkan fosfodiesterase inhibitor. Kemudian kalau apa namanya BPH gejalanya itu moderate tapi prostatnya juga kecil gitu ya dan PSA-nya kecil, maka biasanya diberikan alfa adrenergic antagonis saja.
Kemudian kalau prostatnya besar dan PSA-nya itu meningkat, maka biasanya dikombinasi dengan 5-alfa reduktase inhibitor dengan si alfa adrenergic antagonis. Kemudian kalau ada komplikasi, biasanya kalau misalkan tidak ada kondisi perbaikan setelah menggunakan obat-obatan, itu dilakukan pembedahan. Ya, ini mild symptomnya. Jadi nanti pemeriksaan ulang dalam interval 6 hingga 12 bulan. Tapi yang dilakukan adalah memberikan terapi non-farmakologi atau perubahan perilaku ya, atau modifikasi perilaku seperti membatasi cairan mendekati waktu tidur biar tidak berkemih atau mengganggu waktu tidur karena kebelet pipis gitu ya. Kemudian meminimalkan asupan kafein dan alkohol kalau yang mengkonsumsi. Kemudian sering mengosongkan kandung kemih saat bangun tidur atau sebelum perjalanan jauh. Kemudian menghindari obat-obatan yang dapat memperburuk gejala berkemih, kayak misalkan penggunaan furosemid atau obat-obatan lain yang meningkatkan resiko berkemih. Ini adalah obat-obatan yang harus dihindari pada pasien dengan BPH, seperti testosteron, karena dia akan memicu peningkatan jumlah DHT. Ketika jumlah DHT meningkat, maka akan terjadi pembesaran dari prostat. Kemudian obat-obatan yang sifatnya agonis, kan tadi harusnya diberikan antagonis ya, kayak phenylephrine, pseudoephedrine, itu dia akan menstimulasi kontraksi dari prostat. Jadi si pasien ini kalau flu gitu ya, influenza biasanya harus menghindari obat-obatan ini, gitu ya. Jadi biasanya resikonya akan meningkatkan kontraksi. Kemudian obat-obatan antikolinergik seperti antihistamin, antidepresan itu akan berisiko menyebabkan kontraksi dari kantung kemih. Kemudian kafein ini meningkatkan diuresis, diuretik juga ya. Kemudian sedatif ini menyebabkan inkonsistensi urin. Kemudian kalau yang moderate sampai severe itu biasanya terapinya bisa monoterapi dulu, bisa menggunakan alfa-1 adrenergic antagonis atau bisa menggunakan 5-alfa reduktase inhibitor. Jadi tergantung kondisinya si pasien tadi gimana gitu ya, apakah membutuhkan si kondisinya itu apakah membutuhkan 5 alfa reduktase inhibitor atau alfa 1. Jadi kalau misalkan di sini ini si pasiennya itu kondisinya akut gitu ya, menyumbat tapi pembesaran kelenjarnya itu tidak terlalu besar, itu bisa diberikan alfa 1 adrenergic antagonis. Tapi kalau ada pembesaran dari kelenjar prostat, maka diberikannya 5-alfa reduktase inhibitor. Bisa juga diberikan kombinasi kalau dia mengalami gejala akut dan pembesaran kelenjar prostatnya itu sangat besar. Atau juga bisa diberikan fosfodiesterase inhibitor. Ya, jadi ini beberapa terapi yang bisa diberikan. Ini mekanisme kerjanya dari beberapa obat-obatan tadi. Jadi si fosfodiesterase inhibitor, kemudian ada 5-alfa reduktase inhibitor, ini mekanisme kerjanya dari sini gitu ya. Ini targeted terapinya. Next, ini adalah kombinasi terapi. Jadi kombinasi terapi ini fungsinya adalah kalau alpha blocker atau si alpha adrenergic antagonis tadi itu dia mempercepat penyembuhan gejalanya. Tapi kalau yang 5-alfa reduktase inhibitor ini dia menurunkan progresi penyakit. Kalau yang di sini tadi peak onset-nya itu hanya sedangkan yang 5-alfa reduktase inhibitor peak-nya bisa sampai 3 bulan baru memberikan efek. Tetapi yang disasar adalah progres penyakitnya menjadi lebih
apa namanya ya lebih lama. Jadi progres penyakitnya itu tidak tidak apa namanya ya semakin menurun gitu ya. Semakin menurun itu artinya pembesaran kelenjar prostatnya itu bisa ditekan, ya bisa diperlambat. Sedangkan untuk yang alpha blocker itu gejalanya yang apa namanya dipercepat untuk sembuh. Jadi kapan digunakan kombinasi terapi? Digunakan kombinasi terapi apabila si pasien itu menunjukkan gejala-gejala akut, gitu ya, gejala-gejala akut dari BPH disertai dengan adanya pembesaran kelenjar prostat ya lebih besar dari 40 gram. Biasanya akan diberikan terapi kombinasi. Nah, ini adalah guideline terapinya ya. Jadi monoterapi first gitu ya sebagai first line choice-nya. Kemudian kenapa tadi kok bisa lebih efektif? Karena tadi peak onset-nya lebih cepat ya, peak onset-nya lebih cepat atau onset terapinya, efektivitas terapinya itu akan dicapai lebih cepat dibandingkan menggunakan 5 alfa reduktase inhibitor. Makanya monoterapi yang dipakai itu lebih dipilih yang alfa 1 adrenergic antagonis. Kemudian kalau pasiennya itu mengalami pembesaran prostat, baru kemudian diberikan ini tadi 5 alfa reduktase inhibitor gitu ya. Jadi biasanya kalau pasiennya itu tidak bisa mentoleransi efek samping kardiovaskular juga diberikan ini. Apa tadi efek samping kardiovaskular yang paling sering terjadi adalah hipotensi, sinkop ya. Itu berkaitan dengan efek kardiovaskular. Jadi kalau memang pasiennya nggak bisa menggunakan alfa 1 adrenergic antagonis, pakainya adalah 5 alfa reduktase inhibitor. Terakhir, ini pasien dengan komplikasi ya. Yang tadi komplikasinya ada prostate enlargement, kemudian PSA-nya meningkat, gitu ya, PSA-nya di atas 1,4, itu biasanya dipakai kombinasi obat antara 5 alfa reduktase dengan alfa 1 adrenergic. Ini adalah terapi pembedahan. Jadi terapi pembedahan ini biasanya digunakan pada kasus atau pasien yang mengalami gejala dari moderate ke severe, dari yang ringan, dari yang moderate atau yang sedang sampai yang berat. Di mana pasien tersebut itu tidak bisa mentoleransi efek samping dari obat atau bahkan tidak memberikan efek ya atau tidak efektivitasnya dengan menggunakan obat itu masih kurang ya. Kemudian beberapa terapi menggunakan atau apa namanya terapi apa ini namanya pembedahan ini ada beberapa macam ya. Jadi ada menggunakan ada yang terapinya itu sering disebut sebagai transuretal resection. Ada yang transuretal incision. Jadi dia melakukan insisi untuk apa namanya ya supaya si mengambil si apa ya yang mengambil hanya bagian obstruksinya saja gitu ya diambil supaya tidak menyumbat gitu ya atau pemasangan balon kateter jadi dipasang kayak masang ring gitu ya jadi kayak masang ring kalau apa namanya kalau di PJK kan bisa dipasang apa namanya balon atau ring di pembuluh darah atau di aorta gitu ya biasanya di pembuluh darah apa namanya di pembuluh darah jantung yang dia mengalami penyumbatan. Lah ini dia dipasang balon kateter pada area uretra tadi supaya tidak apa namanya ya tidak tergenjat apa ya tersumbat. Jadi dia tuh nggak apa sih istilahnya karena si prostatnya membesar itu kan uretranya jadi nyempit gitu ya. Nah, dipasangi balon kateter tadi
supaya tidak terdesak atau tertekan oleh si prostatnya. Atau bisa dilakukan mengurangi obstruksi prostatnya tadi menggunakan laser. Jadi ada banyak mekanisme. Nah, ini hanya pada kasus tertentu aja biasanya baru diinsisi. Kalau misalkan gejalanya itu terus berulang, biasanya langsung diberikan tindakan pencegahan. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Nah, kuis itu akan saya buka jam 20 ini mau dimajukan atau adik-adik mau belajar dulu? Saya kasih kesempatan, saya kasih pilihan gitu ya, monggo silahkan dipilih. Kalau mau dibuka berarti kuisnya akan saya majukan, artinya jamnya akan saya majukan jam 19.45. Kalau mau belajar baca-baca dulu ya monggo. Gimana? Mau dibuka aja? Nggak boleh jam 20 saja. Boleh jam 20 saja. Berarti kalian belajar dulu ya sebentar. Materinya mau di-share? Atau enggak? Iya, Ibu. Boleh di-share. Tapi ini tadi masih ada beberapa yang salah ya. Jadi nanti ini saya share dulu, nanti saya revisi. Kayaknya yang salah nggak masuk ke kuis sih. Bentar. Gimana sih cara nambah? Kasih file. Sebentar ya, masih proses loading. Permisi, Bu, izin bertanya. Iya, gimana Mbak? Untuk kuisnya apakah di MMP gitu? Ya, kuisnya di MMP, masih saya hitung. Iya, makasih.